aliran Sungai Galunggung. Di balik permasalahan tinja, banyaknya sampah botol. Perjalanan dimulai dari ITB Kampus Jatinangor. Dengan menggunakan transportasi umum, kami menyambung perjalanan dengan menaiki 3 kendaraan berbeda. Ya, harusnya sama. Lama perjalanan yang kami tempuh adalah 3 jam perjalanan menuju lokasi tujuan. Kenapa nggak duluan? Oh ya, oke. Ini pernah tahu ini, pengen nyobain aja. Lokasi yang kami tuju adalah Desa Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Desa yang dikelilingi oleh hamparan pesawahan dan perbukitan. Desa yang berada tepat di bawah kaki Gunung Galunggung. Desa ini terletak di hulu sungai. Sumber air mengalir di setiap sudutnya, menjadi sumber kehidupan masyarakat hulu maupun hilirnya. Selanjutnya, kami berkunjung ke kantor desa untuk mengumpulkan data terkait. Halo teman-teman. Nah, sekarang kami sedang di kantor Kepala Desa Padakembang untuk mewawancarai para petugas desa terkait dengan dusun mana yang paling potensial untuk dilaksanakan program. Kami disambut baik oleh petugas serta diberikan informasi seputar wilayah. Melalui peta desa, kami memetakan area yang dilewati aliran sungai. Kami memiliki indikasi lokasi di bagian hulu rentan menjadi titik awal sumber pencemaran. Kenapa cari yang hulu? Biar ini, yang di atasnya udah buang air besar sembarangan ke sungai gitu. Permukiman di hulu sungai dengan kepadatan cukup tinggi berada di Dusun Cigula. Benar saja, kami menemukan kebiasaan buang air besar sembarangan atau BABS. Hal ini dapat dilihat dari tipe jamban yang berada di atas kolam-kolam. Bahkan di beberapa titik, kami menemukan saluran pembuangan tinja langsung ke sungai. Padahal sungai tersebut dijadikan sumber air baku oleh masyarakat di hilir. Buruknya sanitasi di Dusun Cigula disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya lemahnya faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, kami dari tim Bioraling Institut Teknologi Bandung hadir untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses sanitasi yang layak. Langkah pertama yang kami lakukan bukanlah langsung membangun fasilitas infrastruktur, karena prioritas utama kami adalah merubah perilaku masyarakat untuk melakukan gaya hidup bersih dan sehat. Untuk itu, kami melakukan sosialisasi mengenai sanitasi yang baik dan kebiasaan hidup sehat. Ada 3 juta mobil tangki bensin. Nah, itu tuh sebanyak itu air yang digunakan sama kita penduduk Indonesia setiap harinya. Juga. Nah, untuk diare itu sendiri biasanya kita temukan jika kita itu meminum air yang mentah. Kami juga dibantu oleh dokter setempat untuk memberikan pemahaman terkait BABS yang dapat menimbulkan penyakit. Masuk ke sungai besar. Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan petugas Puskesmas Cisaruni untuk melakukan penyuluhan. Dokter Kevin, sarang Dokter Gita, sarang AAA, sarang Teteh Sanifa di ITB pangintennya. Materi yang disampaikan terkait pemahaman
dari mana sumber air limbah rumah tangga, serta Transek Walk untuk memetakan aliran air limbah rumah tangga dan area mana saja yang sering menjadi titik pencemaran. Ibu, teh sajalmi, cina pengalaman jalmi sakumaha. Berdasarkan hasil Transek Walk, kami mendapati bahwa badan air di belakang Masjid Al-Barokah menjadi salah satu titik terbesar pencemaran tinja. Pipa saluran dari kloset langsung diarahkan menuju aliran sungai. Padahal di sungai, kami menemukan beberapa pipa untuk mengambil air bagi masyarakat di hilir. Di Masjid Al-Barokah sudah terdapat MCK yang biasa digunakan masyarakat. Hanya saja kondisinya tidak layak. MCK tidak memiliki pengolahan air limbah domestik. Bersama masyarakat, kami sepakat untuk merenovasi MCK tersebut agar nyaman dan layak. Kami mendesain MCK Masjid Al-Barokah. Desain dirancang tidak luput dari masukan masyarakat. 1 meter 27. Setelah desain siap, secara gotong royong, bangunan MCK sebelumnya kami robohkan. Semua orang terlibat, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak. Yang menarik adalah saking antusiasnya masyarakat, tidak terasa di hari pertama kami bekerja hingga larut malam. Aumin makan cumir. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita lagi kerja lembut dalam kegiatan renovasi WC Masjid Jami Al-Barokah di Desa Padak Kemang, di Kampung Cigula, Desa Padak Kemang. Mantap. Pembangunan dilaksanakan genap 12 hari. Selama itu, masyarakat Dusun Cigula aktif berpartisipasi. Setelah bangunan MCK selesai, selanjutnya kami membuat teknologi pengolahan air limbah domestik. Bisa dilihat sekarang adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Teman-teman adik-adik semua di sini membawa alat-alat, gunting, dan mungkin bawa pisau cutter. Nanti kita lihat lagi. Teknologi yang kami buat adalah teknologi sanitasi tepat guna yang dibuat dari bahan bekas. Teknologi kami merupakan pengembangan dari biofilter tangki fiber pabrikan. Biofilter fiber pabrikan harganya mahal dan tidak ditemukan di lokasi kami. Sekarang itu lagi
lagi kegiatan untuk membuat biofilter atau bioralin itu sendiri. Nah, jadi tahapnya itu kita membuka botol air mineral kemasan, dibuka terus mereknya juga dibuka gitu. Kami menginovasikan botol air minum kemasan bekas menjadi media hidup bakteri. Teknologi sanitasi tepat guna tersebut kami namai Biorali, biofilter ramah lingkungan. Inovasi ini muncul dari latar belakang prodi kelompok kami, yaitu rekayasa infrastruktur lingkungan, di mana salah satu pembelajarannya terkait rekayasa infrastruktur air limbah domestik. Itu editor itu cukup besar. Cukup ya. Kita nggak. Nah. Setelah kompartemen bioraling selesai, selanjutnya adalah konstruksi pemasangan bioraling. Bersama bapak-bapak Dusun Cigula, kami menggali tanah dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman 1,2 meter. Kemudian lubang tersebut kami bagi menjadi 3 kompartemen dan dilakukan perkerasan seluruhnya dengan menggunakan batu bata, adukan pasir, semen, serta diplester. Kompartemen yang berisi botol AMDK bekas tempat hidup bakteri kami letakkan pada kompartemen kedua. Tak lupa, pada kompartemen kedua ditambahkan pula pipa ven agar gas bio yang terbentuk dapat keluar untuk menghindari ledakan. Setelah itu, dilakukan perkerasan tutup untuk ketiga kompartemen dengan tentu dibuat lubang kontrol untuk masing-masing kompartemennya. Untuk mengubah paradigma instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL, fasilitas yang kotor, kami melakukan pengecatan untuk mempercantik area IPAL. Mari kita gambar. Kanan kiri apa dua-duanya? Dua. Aduh, saya dua, satu aja. Itu aja kan. Kanan berarti. Di balik permasalahan tinja, ada hal lain yang tidak bisa kita lupakan terkait pencemaran air aliran Sungai Galunggung, yaitu sampah. Kami sudah tahu sampah itu masalah, tapi kami tidak tahu mau dikemanakan, ungkap Bu Sofia selaku Ibu RT. Masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membuang ke sungai atau membakar untuk solusi praktis masalah sampah mereka. Kami melakukan aksi River Clean Up. Untuk itu, kami mencoba mengajak masyarakat peduli.
Semangat! Setelah berhasil mengumpulkan pada trash bag yang diberikan, kami bersama mengangkat sampah ke permukaan. Mengumpulkan sebesar 5 karung tepuk tangan. Terkumpul sekitar 20 trash bag ukuran besar. Kami melihat nilai sabi lulungan begitu melekat pada masyarakat. Setelah kegiatan, sampah akan diangkut ke TPA. Miris dalam kenyataan, kami belum mendapatkan respon baik dari dinas terkait dalam pengangkutan sampah. Ternyata benar, semua aspek harus berkoordinasi dalam pengelolaan sampah, akademisi, masyarakat, dan pemerintah. Ternyata juga benar, kami menyadari sebenar-benarnya bahwa maklum jika masyarakat melakukan pembuangan ke sungai dan pembakaran sampah karena belum adanya sistem yang bersinergi. Akhirnya, kami mengangkut sampah mandiri di Bantu Desa ke TPA Nangkaleah. Gimana ya? Kami sedang naik kapal, Wi. Apa Wi? Naik mobil. Oh, naik mobil. Dampak kegiatan ini adalah peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini berhasil memutus rantai penyakit dari tinja sehingga sumber air baku dapat terjaga. 25 orang dusun Cigula yang BABS langsung ke sungai naik akses sanitasinya menjadi sanitasi layak. 25 orang ibu-ibu dan kader PKK dusun Cigula mendapat dampak sosialisasi PHBS. Dari hasil kuis yang dilakukan, 100% peserta sosialisasi tersebut memahami materi yang diberikan. 30 orang bapak-bapak dan ibu-ibu serta 80 orang remaja dan anak-anak dusun Cigula terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan kami sehingga teredukasi, dan kami berhasil membuat wadah komunikasi WA Group untuk berkomunikasi terkait sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Melihat mereka tersenyum, menambah semangat kami untuk senantiasa bergerak meningkatkan akses sanitasi aman di Indonesia. Bagi mahasiswa, kita sering mendengarkan keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa kami tahu ini masalah, namun kami tidak tahu harus bagaimana. Ini menjadi isyarat bagi mahasiswa bahwa ada suatu hal yang diimban bagi kita, yaitu solusi dan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat di setiap daerah itu khas, beragam, dan kaya dalam kesederhanaannya. Pengabdian masyarakat bukan hanya sebatas datang membawa program. Lebih dari itu, solusi yang dibangun bersama masyarakat dalam menyelesaikan masalah adalah langkah paling berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat. Dusun Cigula memberikan arti penting gotong royong bagi kami. Dusun Cigula menjadi tamparan bahwasanya nilai gotong royong sudahlah pudar saat ini. Oleh karena itu, kami berpesan, nilai gotong royong perlu dikokohkan kembali. Jika kita menanam benih yang unggul, tentu akan menuai hasil yang berkualitas. Cigula mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan
tidak dapat dilakukan oleh seorang diri. Perlu kesadaran dan kerjasama untuk tetap menjaga keberlangsungannya. Karena dunia yang kita rasakan saat ini tentu harus dirasakan pula oleh anak dan cucu kita di masa yang akan datang.